pada hari ini Rabu 22 April tahun 2020, kita dari Ruang Publik ingin mengadakan diskusi bersama tim gugus dan pihak terkait. Nah, pada hari ini mungkin banyak sekali pro kontra di kalangan masyarakat terkait wabah COVID yang sudah merajalela di Kabupaten Aceh Tenggara. Nah, jadi mungkin kita perlu evaluasi ataupun persiapan apa yang sudah kita lakukan dalam memutus rantai virus corona ini. Bagaimana situasi terkini di lingkungan Kabupaten Aceh Tenggara, Pak, terkait wabah corona ini? Adapun upaya-upaya yang sudah kita lakukan, yang pertama kita membentuk pos pemeriksaan. Karena wilayah Kabupaten Aceh Tenggara ini berbatasan dengan Sumatera Utara dan mobilitas masyarakat kita banyak ke daerah Medan, Sumatera Utara. Kita bangun pos pemeriksaan di perbatasan Lawe Pakan. Dan satu lagi pos pemeriksaan di perbatasan antara Gayo Luas, yaitu posisinya di Ketambe. Kemudian dari pos inilah harapannya semua orang yang masuk ke Kabupaten Aceh Tenggara ini kita bisa identifikasi dari awal siapa pendatang-pendatang yang memang mereka punya riwayat perjalanan 1 minggu ke belakang, dia berasal dari daerah-daerah yang zona merah atau yang sudah ditentukan banyak terdampak oleh COVID-19. Dari situlah kita awal mula pendataan, yang kemudian kalau memang itu bisa dikatakan untuk dilakukan isolasi mandiri di rumah, nah ini kewenangan pengawasannya itulah dibentuknya siaga kute yang ada di kute-kute di Kabupaten Aceh Tenggara. Nah, mereka yang nanti melakukan pengawasan terhadap warga yang sedang melaksanakan isolasi mandiri. Sekaligus kute yang ada di kute inilah, siaga COVID yang ada di kute inilah, dia juga tidak hentinya untuk menghimbau kepada masyarakat untuk selalu mematuhi dan disiplin protokol kesehatan. Seperti contohnya keluar rumah harus menggunakan masker. Kalau memang nggak perlu sekali dia nggak keluar rumah, nggak usah keluar rumah. Kalaupun dia harus keluar rumah, dia selalu menjaga physical distancing itu. Selanjutnya mungkin perwakilan dari Magesi ini kepada Bang Adi. Sebenarnya secara pribadi juga terlalu banyak kisruh di desa ini, Bang. Baik itu tentang sembako kah, BLT kah, terkait physical distancing dan pengawasan bagi pemudik yang baru pulang ke Kota Aceh. Mungkin saya pikir bagaimana, Bang, terkait pengawasan di lingkungan Kutu? Saya mewakili Abdesi Aceh Tenggara, bahwasanya kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan di tingkat desa itu kami rasa sudah cukup maksimal seperti itu. Ya, sudah cukup maksimal karena dengan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan desa itu sendiri. Nah, Abdesi sendiri telah mendorong teman-teman kepala desa karena Abdesi hanya suatu wadah yang dapat mendorong memotivasi teman-teman kepala desa untuk terus bergandeng tangan untuk bersama-sama mencegah COVID-19 ini. Dan di desa kita telah mendirikan, saya rasa seluruh desa di Aceh Tenggara ini sudah mendirikan posko untuk penanganan COVID-19 ini. Dan di sana bisa kita pantau hampir setiap desa juga telah mendirikan pos jaga. Jadi kalau desa saya sendiri di desa Badar Indah, Kecamatan Kabupaten Aceh Tenggara, itu saya telah mendirikan pos jaga yang mana di sana ada buku tamu yang dilengkapi. Apabila ada tamu yang masuk ke desa kami itu wajib dicatat. Ya, dan apabila nanti ada tamu yang datang dari luar daerah itu langsung kita pantau tes kesehatannya. Seperti contoh tadi malam, ada 3 warga Badar Indah yang pulang dari luar daerah. Yang pertama itu dari Marang, 2 orang dari Medan. Itu langsung kita arahkan ke rumah sakit. Di sana langsung dilakukan rapid test dan pada jam 10 tadi pagi mereka langsung ronsen. Apabila hasilnya negatif, maka langsung dikembalikan ke rumah dan kita arahkan untuk isolasi mandiri minimal 14 hari ke depan. Seperti itu. Rapid test ya? Iya, rapid test. Sudah ada. Kalau desa Badar Indah sendiri sudah saya siapkan 5 rapid test, walaupun harganya itu 350 satu biji ya. Tapi ada kendala juga sebenarnya di sini karena pemakaian rapid test ini tidak sembarang orang yang bisa menggunakan. Tergantung di sana kata bidan desa kami itu harus ada sertifikat penggunaannya dan kedua itu harus lengkap APD-nya.
Dan siapapun kita ini sekarang saya rasa kalau tidak lengkap memakai APD ini kita tidak berani untuk melakukan rapid test tersebut. Seperti itu. Terkait mungkin bisa dikatakan yang dikatakan oleh Pak Kepala tadi, Anda setuju tidak apabila setiap desa harus membentuk sebuah ruang karantina seperti itu? Apakah tidak ada atau mungkin dari kabupaten saja tidak melibatkan pemerintah daerah seperti apa? Ya, jadi seperti ini. Jadi setelah keluar surat edaran Menteri nomor 8 itu tentang tindakan dilakukan untuk pencegahan COVID-19 ini, dan langsung kembali dikeluarkan Bapak Bupati kita surat edaran tentang penanganan COVID-19 ini, kita langsung membentuk tim satgas seperti yang dikatakan Bapak Kapolres tadi. Tim satgas desa yang telah ditentukan nomenklaturnya, yang mana ketua gugus itu langsung diketuai oleh kepala desa itu sendiri dan turunannya beserta anggotanya. Nah, di desa Badar Indah sendiri dan sudah banyak desa-desa yang dilakukan di Aceh Tenggara ini telah menyiapkan ruang isolasi. Seperti kami kemarin sudah mengidentifikasi ada ruang TPA, ya, ada 2 ruangan yang mana satu ruang itu kami sekat lagi pakai kain dan kita buatkan tempat itu ada fasilitas yang dibutuhkan untuk ruang karantina tersebut. Seperti itu. Berarti langsung dibiayai seperti itu ya? Ya. Untuk pembiayaannya tentunya ini semua seluruhnya dialokasikan dari dana desa karena kita memiliki anggaran sendiri dan kepala desa itu ada sebagai PKPKD. Nah, yang kita biayai di sini apabila ada orang yang masuk ke ruang isolasi maka kebutuhan hidupnya itu kita ditanggung dari dana desa seperti itu. Nah, dari MPU sendiri, bagaimana persiapan kita, persiapan masyarakat ini untuk menyambut bulan Ramadan? Apakah kita harus menyesuaikan jaga jarak atau mungkin bagaimana? Karena terlalu banyak saya pikir pas seperti tarawih, sholat Jumat dan lain sebagainya itu melibatkan kerumunan, melibatkan orang banyak seperti itu, Pak. Bagaimana menurut Bapak? Karena salah satu tugas MPU Kabupaten Aceh Tenggara tidak bisa memfatwakan hukum, harus bagaimana keputusan di Banda Aceh. Maka kami harus merujuk kepada Banda Aceh. Bahwa baru-baru ini kami menerima kami terima itu surat daripada Banda Aceh, tausiah dari Banda Aceh bahwa tentang masalah menghadapi bulan suci Ramadan dengan COVID-19, maka kami ada rapat untuk melanjuti tausiah daripada Banda Aceh. Tausiah Majelis Perusahaan Ulama Aceh Tenggara pelaksanaan ibadah dalam kondisi wabah COVID-19, maka Majelis Perusahaan Ulama Aceh Tenggara menimbang dan seterusnya mengingat juga memperhatikan dan memutuskan menetapkan ke-1, setiap muslim wajib berikhtiar menjaga dan menjauhkan diri dari wabah penyakit menular dengan senantiasa beribadah dan berzikir berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala serta memperhatikan petunjuk medis. Kedua, bagi masyarakat Kabupaten Tenggara tetap melaksanakan kegiatan ibadah salat berjamaah Jumat dan ibadah bulan Ramadan seperti tarawih serta tadarus seperti biasa dengan tetap memperhatikan prosedur medis dan protokol kesehatan seperti jarak 1 meter dan pakai masker. Ketiga, kepada pemerintah Kabupaten Tenggara untuk memfasilitasi tim medis pada daerah pesantren mengadakan ibadah suluk dan dalam bulan Ramadan. Demikian juga jemaah suluk dan sekeluarga harus patuh dengan ketentuan medis kesehatan dalam mencegah COVID-19. Keempat, dalam tata cara pelaksanaan salat berjamaah dan ibadah bulan Ramadan serta ibadah suluk wajib memperhatikan prosedur dan protokol kesehatan. Bagi orang yang berstatus ODP, PDP dan positif terkena corona atau COVID-19 tidak diperbolehkan melaksanakan ibadah berjamaah dalam bentuk apapun dalam masyarakat umum. Dan selama dalam masa wabah kepada masyarakat diharapkan untuk memperbanyak doa seperti membaca surat Yasin, doa tolak bala dan membaca kunut najilah pada setiap waktu salat. Kepada masyarakat Kabupaten Tenggara dihimbau agar tidak melaksanakan mandi begang di sungai secara berkumpul atau beramai-ramai, agar tidak melaksanakan kegiatan asmara subuh
bagi muda-mudi. Itulah yang dapat kami sampaikan tausiah daripada MPU Kabupaten Jayapura. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kedepannya kita tidak tahu nih Pak. Kalau seandainya datang fatwa MUI dari pusat menganjurkan untuk tidak sholat tarawih, itu seperti apa? Apakah kita harus mengikuti fatwa tersebut? Dari pusat atau dari Banda Aceh? Dari pusat, dari pusat. Kalau sudah kami bilang tadi bahwa kami berujuk kepada MPU Banda Aceh. Kalau seandainya Banda Aceh menyatakan tidak bisa, memang di sini ada tausiah MPU itu sampai adanya perubahan situasi berdasarkan pengumuman pemerintah. Kalau situasinya sudah berubah, berarti sudah berubah juga. Oke, baik. Selanjutnya ke Bang PWI ataupun Sekretaris PWI sebagai kaum jurnalistik.